Halo Bapak Ibu dan teman-teman semua. Di kondisi pandemi saat ini, kita dituntut untuk di rumah saja, sehingga ada keterbatasan bagi kita untuk menjangkau fasilitas kesehatan. Maka dari itu, kita perlu memiliki keterampilan dan pengetahuan agar bisa memperoleh kondisi sehat dari diri sendiri. Maka, izinkan saya, Teresa Diva Serafim, mahasiswi Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada, menyampaikan informasi terkait P3K. Sebelumnya, apa sih P3K itu? P3K merupakan singkatan dari pertolongan pertama pada kecelakaan. P3K adalah upaya memberikan pertolongan pertama secara cepat dan tepat pada kondisi sakit dan atau cedera. Nah, berbicara tentang P3K, ada sarana yang bisa disediakan supaya kita bisa melakukan P3K, yaitu kotak P3K atau bisa disebut juga dengan First Aid Box, dan kit P3K atau bisa juga disebut dengan First Aid Kit. Antara kotak P3K dan kit P3K berbeda pada kemudahannya untuk dibawa. Kotak P3K biasanya bersifat lebih statis, sehingga bisa diletakkan atau ditempelkan pada dinding. Sementara itu, kit P3K mudah dibawa kemana saja. Maka, kotak P3K adalah sarana yang harus disediakan di tiap rumah maupun fasilitas umum. Sementara itu, kit P3K biasanya digunakan untuk sarana bepergian, bisa diletakkan di sarana transportasi maupun untuk traveling. Nah, apa sih pentingnya memiliki kotak atau kit P3K? Nah, kotak P3K atau kit P3K sangat diperlukan. Tujuannya sebagai langkah antisipasi dan penanganan dini untuk cedera atau luka, karena hal tersebut bisa terjadi secara tiba-tiba dan penanganannya pun harus cepat untuk mencegah komplikasi lebih lanjut. Nah, barang-barang dan obat yang terdapat di kotak P3K atau kit P3K biasanya digunakan untuk mengobati jenis cedera atau trauma ringan, seperti luka bakar ringan, teriris atau tergores, sengatan serangga, serpihan, keseleo atau terkilir, dan otot tegang. Nah, selain itu, biasanya kotak atau kit P3K mengandung obat untuk meringankan penyakit lain, di antaranya gejala umum infeksi virus, masalah pencernaan, masalah kulit, dan alergi. Nah, selanjutnya akan dibahas mengenai bahan-bahan yang wajib ada pada kotak P3K. Bahan yang pertama adalah perban. Perban ini terdiri dari perban gulung, perban tubular, dan perban segitiga. Perban ini berfungsi untuk menutup luka, menstabilkan atau menyangga cedera pada pergelangan tangan, siku, pergelangan kaki dan lutut, menyangga cedera ringan seperti keseleo, serta menjaga agar pembengkakan tidak turun. Nah, kita lanjut ke bahan yang kedua. Bahan yang kedua adalah kain kasa gulung dan steril. Biasanya, kain kasa gulung dan steril ini digunakan untuk menutup dan membersihkan luka. Kemudian juga ada sarung tangan latex yang digunakan untuk melindungi tangan agar tidak terjadi kontak langsung dengan luka pasien dan juga untuk melindungi tangan dari bahaya terkena bahan kimia atau bakteri. Nah, bahan selanjutnya ada plester luka berbagai ukuran. Plester luka dapat berbentuk gulungan ataupun potongan-potongan. Nah, plester luka ini biasanya digunakan untuk merekatkan kain kasa atau menutup lecet dan luka ringan. Yang selanjutnya, ada peniti. Peniti ini digunakan untuk merapikan balutan kasa ataupun balutan plester atau balutan perban yang berantakan. Kemudian, ada pinset. Pinset digunakan untuk mengambil alat steril atau bahan steril lain atau benda asing yang ada pada luka. Yang selanjutnya, ada gunting. Gunting digunakan untuk menggunting perban, plester, ataupun perlengkapan P3K lainnya agar sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Yang selanjutnya ada larutan, krim, atau gel antiseptik. Di sini ada contoh povidone iodin untuk disinfektan luka. Povidone iodin merupakan obat antiseptik yang digunakan untuk mengobati luka tersayat atau luka tergores yang tidak dalam. Nah, bahan selanjutnya ada tisu antiseptik. Di sini tisu yang digunakan tidak boleh mengandung alkohol.
Kemudian ada alkohol 70%. Alkohol di sini digunakan sebagai cairan antiseptik untuk tangan sebelum mengobati luka. Selanjutnya ada salep luka bakar. Di sini salep luka bakar yang disediakan adalah salep luka bakar dengan bertanda obat keras. Namun biasanya dapat dibeli di apotek terdekat. Kemudian ada salep antibiotik. Salep antibiotik di sini digunakan setelah membersihkan luka. Dapat membantu mempertahankan diri dari infeksi, mempercepat penyembuhan, dan mengurangi jaringan parut atau nanah. Selanjutnya, ada termometer. Kemudian, selain alat dan bahan yang sudah disebutkan tadi, ada obat-obatan yang dapat dibeli di apotek. Nah, obat-obat ini salah satunya adalah obat saluran pencernaan, terdiri dari obat diare, kemudian obat MAH. Selanjutnya, terdapat obat pereda gatal. Biasanya obat pereda gatal ini diberikan akibat gigitan serangga atau alergi. Contohnya seperti lotion Calamine yang digunakan untuk meringankan ruam pada kulit akibat terkena sinar matahari atau gatal karena iritasi. Kemudian, ada juga obat anti nyeri atau analgesik. Di sini, contohnya adalah paracetamol. Paracetamol ini paling mudah ditemukan dan dapat dibeli di apotek. Obat ini juga bisa digunakan sebagai pereda demam. Kemudian ada juga obat flu dan batuk. Biasanya obat flu dan batuk yang disediakan pada kotak atau kit P3K dapat berbentuk dua jenis, bisa tablet maupun sirup. Selanjutnya ada obat tetes mata. Kemudian yang terakhir yang harus ada adalah obat-obatan pribadi. Di sini obat-obatan pribadi disesuaikan dengan penyakit yang diderita oleh anggota keluarga atau anggota yang terdapat pada fasilitas kesehatan tertentu. Misalnya untuk penderita asma ada inhaler. Nah, kotak P3K tadi dapat diletakkan di tempat yang mudah digapai oleh orang dewasa tetapi jauh dari jangkauan anak-anak. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih.